Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arani TV, senang sekali kembali lagi bersama saya Dara Jelana dalam program Sharing Inspirasi. Sahabat Arani TV menjadi seorang pemuda tentunya merupakan sebuah kebanggaan dalam diri, di mana kita tahu bahwa pemuda zaman sekarang itu memiliki peluang dan kesempatan yang cukup besar dalam mewujudkan kemajuan bangsa itu sendiri. Lantas bagaimana mewujudkan generasi yang produktif, islami, dan juga berprestasi? Untuk itu sudah hadir bersama kita komunitas Kejar Mimpi Aceh yang diwakili oleh Kak Lia Hanifah selaku leader komunitas Kejar Mimpi Aceh sendiri. Halo Kak Lia, selamat datang di Araniri TV. Halo, terima kasih buat Araniri TV yang udah undang Kejar Mimpi Aceh untuk bisa berbagi nih di sesi kali ini. Oke, kita langsung saja ya kita sesi diskusi kita. Mungkin pertanyaan pertama nih Kak Lia, komunitas Kejar Mimpi Aceh sendiri itu merupakan komunitas apa? Baik, jadi komunitas Kejar Mimpi Aceh itu merupakan komunitas kepemudaan yang menjadi bagian dari gerakan sosial Kejar Mimpi by CMB Niaga. Oke, Kejar Mimpi sendiri itu bergerak dalam bidang apa saja ya? Nah, kalau untuk dari Kejar Mimpi itu sendiri bergerak pada 4 pilar. Yang pertama ada pendidikan, filantropi, lingkungan, dan ekonomi pembangunan. Dan juga sebenarnya komunitas Kejar Mimpi ini nggak hanya di Aceh saja, tapi udah tersebar sebanyak 35 kota di seluruh Indonesia. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit nih awal mula terbentuknya komunitas Kejar Mimpi. Untuk awal mula terbentuk komunitas Kejar Mimpi itu pada tahun 2017. Cuman untuk khususnya komunitas Kejar Mimpi Aceh itu terbentuk pada tahun 2019, tepatnya 12 Oktober 2019, di mana dari kegiatan Leaders Camp yang diadain oleh Kejar Mimpi by CMB Niaga. Nah, dari situ nih muncullah keberlanjutan program istilahnya, dan lahirlah komunitas Kejar Mimpi Aceh ini. Gitu. Oke, untuk Kak Lia sendiri bergabung dengan komunitas Kejar Mimpi Aceh itu sudah sejak kapan? Untuk saya pribadi, awal mula bergabung komunitas Kejar Mimpi itu dari pertama kali oprek pada tahun 2020. Oke, 2019 terbentuk, 2020 Kak Lia join ya di Kejar Mimpi Aceh. Mungkin bisa Kak Lia sedikit jelaskan bagaimana visi misi komunitas Kejar Mimpi Aceh? Baik, untuk visi dari Kejar Mimpi Aceh itu sendiri yaitu mencetak generasi positif serta mampu menjadi agen perubahan untuk Indonesia, khususnya untuk Aceh. Tadi kan ada 4 pilar, pendidikan, filantropi, kemudian ekonomi dan pembangunan, dan juga lingkungan. Mungkin Kak Lia bisa jelaskan sedikit bagaimana program dari keempat pilar tersebut? Baik, kalau untuk dari pilar yang pertama ya pendidikan, mungkin untuk sahabat Araniri TV semuanya dan juga Dreamers di luar sana yang udah follow akun Instagram Kejar Mimpi Aceh mungkin udah ngelihat ada banyak program yang udah dilaksanain dari komunitas Kejar Mimpi Aceh, terutama kalau dari pilar pendidikannya, karena salah satunya itu ada buka buku. Nah, di buka buku itu kita adain setiap bulan yang mana kita sharing terkait buku yang kita baca. Kemudian kita ada program Financial Literacy School, yang mana kita ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Banda Aceh untuk menerapkan pentingnya akan financial literasi gitu. Juga sempat ada kegiatan semacam kelas-kelas online seperti TOEFL, IELTS, dan juga kita sempat ngadain mentorship sahabat mimpi. Itu kita langsung undang pemateri-pemateri kece. Dan pas masa pandemi juga kita sempat ngadain kegiatan KM Talks, yang mana kita udah pernah mengundang para narasumber-narasumber hebat seperti Najwa Shihab, Sandiaga Uno, kemudian Ibu Susi Pujastuti, kemudian juga pernah staf sus Presiden RI Billy Mambrasar, juga pernah Kedutaan Besar RI untuk Bangkok dan Tionghoa, dan banyak narasumber yang udah kita undang sih kalau misalnya untuk di KM Talks ini gitu. Oke, itu luar biasa, itu baru dari tupoksi program pendidikan. Ya. Oke, mungkin bisa selanjutnya nih di filantropi, ekonomi pembangunan, dan lingkungan juga. Oke, filantropi itu sama aja ya seperti volunteering gitu ya bahasanya, cuman bahasa lebih kerennya filantropi. Nah, kalau untuk volunteering kita banyak ya, ada beberapa kegiatan volunteering yang kita lakuin, salah satunya ekspedisi. Nah, ekspedisi ini kita volunteering ke salah satu desa pelosok maupun desa yang sekiranya membutuhkan bantuan kita lah untuk bisa membawa dampak di desa itu gitu. Ekonomi pembangunan? Oke. Kalau ekonomi pembangunan mungkin selaras dengan ekspedisi, karena di dalamnya kita ada kegiatan, ada divisi Aircraft yang mana tujuannya untuk meningkatkan
UMKM yang ada di desa, dan juga untuk dari divisi lingkungan itu baru aja di Januari yang lalu kita adain kegiatan tanam bakau di desa Ujung Pacu, dekat Ujung Pacu. Kebetulan Ujung Pacu dekat rumah saya juga. Oh iya. Jadi juga untuk dari lingkungan ini sendiri kita nantinya di ekspedisi kali ini kita bakal ada kegiatan bersih-bersih pantai di Sabang. Sama juga dulu kita sempat ngadain kegiatan circular economy workshop gitu. Oke, mungkin itu berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kejar Mimpi Aceh. Mungkin Dara bertanya, karena ini berhubung lagi vibes-nya bulan Ramadan, apakah Kejar Mimpi punya program untuk Ramadan sendiri? Tentunya ada ya program di bulan Ramadan. Kita sekarang lagi ngadain kegiatan Ramadan Fest. Nah, Ramadan Fest ini merupakan program utama dari beberapa rangkaian program yang beberapa rangkaian program Ramadan yang ada gitu, seperti Euforia Ramadan. Mana Euforia Ramadan itu kita mempromosikan nih kemegahan Ramadan di Aceh. Karena kan biasanya kalau di Aceh kan mayoritas Muslim, otomatis euforia dan suasananya itu bakal lebih jauh berbeda gitu ya. Bahkan teman saya pribadi kayak yang udah pindah dari Aceh aja kayak kangen gitu, suasana di Aceh tuh beda gitu katanya. Dan ya kita ngadain Euforia ini supaya bisa memperlihatkan ke seluruh masyarakat yang ada di luar sana bahwasannya kalau Ramadan di Aceh itu berbeda gitu. Sangat berbeda ya. Iya. Dimana kita tahu bahwa ketika Ramadan menjelang datang, orang Aceh sendiri itu ada yang namanya tradisi megang. Bahkan ingin menutup Ramadan pun juga ada tradisi megang lagi gitu ya. Sebegitunya orang Aceh dalam menyambut Ramadan. Mungkin kegiatan Ramadan Festival ini sendiri itu sudah berlangsung dari sejak awal Ramadan atau pertengahan Ramadan? Kita awal mula kegiatannya ini kalau dibilang awal Ramadan juga enggak, tapi hampir tengah dikit gitu. Jadi kita adain program seperti challenge video reels. Itu kita itu membuka untuk seluruh masyarakat luas, untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terutama juga masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri nih. Karena juga ada Dream Warriors Kejar Mimpi kemarin tuh yang komen, apakah boleh yang di luar negeri tapi bisa join ikut, boleh banget. Jadi emang itu kita buka untuk umum dan untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada gitu. Artinya kalau misalnya di luar negeri mereka bisa buat video yang bagaimana Ramadan di negeri orang gitu ya. Oke, untuk Ramadan Festival sendiri berakhirnya sampai? Sampai 10 hampir terakhir Ramadan gitu ya. 3 hari sebelum Lebaran itu habisnya. Oke. Ada perlombaan dan itu berhadiah pastinya ya. Yep. Jadi buat sahabat Arana TV boleh banget ikutin lomba dari Kejar Mimpi Aceh karena terbuka untuk umum. Dan bisa diberitahukan mungkin Kak Lia bagaimana ataupun tujuan diadakan Ramadan Festival ini untuk apa? Oke, sebenarnya tujuan untuk diadain Ramadan Festival ini supaya membuat kita lebih bisa lebih aware kayak itu terhadap isu-isu yang sekiranya bisa kita angkat meskipun di Ramadan, tapi kita juga bisa tetap produktif di bulan Ramadan gitu. Jadi ada beberapa rangkaian ini, nanti juga kita bakal ada kunjungan ke panti asuhan, itu juga sebagai implementasi kita nih untuk menebar nilai-nilai positif kepada anak-anak yatim piatu gitu. Dan juga mungkin yang udah tadi kita spill, video Reels Competition itu juga bisa menjadi salah satu ide kreatif juga iseng-iseng dapat hadiah gitu ya, karena juga hadiahnya totalnya 2 juta rupiah gitu. Oke, boleh banget ya buat sahabat Arana TV buat dapatin 2 juta rupiah. Balik lagi ke tema kita tadi bahwa mungkin kegiatan Ramadan Festival ini mewujudkan generasi yang produktif, islami dan juga berprestasi. Setelah kegiatan Ramadan Festival ini, apakah Kejar Mimpi Aceh memiliki kegiatan yang akan datang? Tentunya ada, baru aja kita udah spill nih di Instagram Kejar Mimpi bahwasanya nanti di bulan 5 kita akan ada kegiatan ekspedisi Kejar Mimpi Aceh. Dan ini merupakan salah satu program yang dinanti-nanti oleh mungkin sahabat Arana TV dan juga Dream Warriors yang di luar sana. Karena kita udah 3 tahun berturut-turut mengadakan kegiatan ekspedisi ini. Jadi yang pertama kali itu kita ngadain di Pulau Aceh. Yang kedua kita udah pernah ngadain ekspedisi di Pulau Nasi. Yang ketiga tahun lalu kita udah ngadain
kegiatan ekspedisi ini di Aceh Tengah, tepatnya di Desa Bah, dan Desa Bah itu pelosok banget gitu ya. Dan untuk kali ini kita belum bisa spill dulu nih, kita bakal ngadain ekspedisi di mana. Jadi pantengin terus Instagram Kejar Mimpi @kejarmimpi_Aceh_ karena nantinya kita juga bakal open volunteer nih untuk teman-teman yang mau ikutan berdampak dan juga memberikan energi positifnya nih di ekspedisi kali ini. Oke, sahabat nanti mungkin jangan hanya dipantengin tapi juga di follow ya. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya terkait dengan ekspedisi tadi itu bagian dari pilar filantropi. Ya, oke. Mungkin Kak Lia ada tidak closing statement untuk sahabat Arana TV sendiri ataupun Dream Warriors di luar sana? Oke. Buat sahabat Arana TV dan juga Dream Warriors di luar sana, tetap terus semangat. Dan pastinya negeri kita nggak hanya membutuhkan pemuda yang berani mencari solusi, tapi juga mampu dan berani untuk terus beraksi. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus berdampak dan memberikan nilai-nilai positifnya untuk ke masyarakat luas. Oke, luar biasa. Intinya jangan lupa, jangan terus berhenti untuk menjadi generasi yang produktif, pemuda yang memang berkontribusi banyak untuk negeri sendiri. Oke, sahabat Arana TV, itulah tadi diskusi kita. Mungkin sedikit dari saya, gantunglah seperti kata Bung Karno, gantunglah mimpimu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh maka engkau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Saya Dara Jelana, pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.